Indonesia ada nggih. Oke, sebelumnya mungkin sedikit saya ingatkan bahwa Bapak Ibu juga memiliki akses untuk video yang ada di rumahskopus.com. Apakah sudah diakses, Bapak Ibu? Baru opening. Udah, Bu. Baru open. Ah, Oke, ah. ada yang sudah, baru ada yang buka, nggih. Oke, jadi Hmm. video yang ada di rumahskopus.com itu adalah video record materi Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu eh, tonton, tidak ada batasan waktunya. Jadi selama Bapak Ibu masih ingat dengan sandi dan juga emailnya, masih bisa masuk ke rumahskopus.com. Silahkan untuk terus dilihat seperti itu, Bapak Ibu. Kalau ada yang lupa gitu, nggih, bisa masuk ke rumahskopus.com. Lalu Bapak Ibu untuk Zoom pada malam hari ini juga akan direcord. Tentunya nanti recordnya akan kami kirimkan ke grup WA seperti itu. Oke, langsung saja mungkin sambil ini mau langsung kita mulai atau gimana ini Mas Hafid enaknya? Oke. Baik, Mbak Hanifah. Mungkin bisa itu Mbak Hanifah tutorial masuk ke dalam website Rumah Scopus untuk melihat Oke, videonya. oke, tutorial masuk sebentar. Coba nih Bapak Ibu. Untuk tutorial masuk, Bapak Ibu bisa izin share screen terlebih dahulu ya, Bapak Ibu. Sebentar. Oke, untuk tutorial masuknya nggih, Bapak Ibu. Nah, ini izin saya share screen. Apakah share screen saya sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah ya. Di sini saya akan memutarkan Belum, bagaimana Bu. cara. Belum keluar. Oke, boleh. Sekarang Sudah, sudah. sudah Bu. Oke, siap. Ih, Baik, terima kasih. Nah, di sini kata-kataku nanti mungkin saya akan memutarkan video kalau Bapak Ibu masih kebingungan bagaimana Bapak Ibu masuk ke rumahskopus.com dan akun itu sudah Bapak Ibu dapatkan saat Bapak Ibu mendaftar, nggih. Jadi silahkan nanti kalau Bapak Ibu ada yang merasa belum mendapatkan akun, bisa di-scroll lagi WA-nya, bisa dilihat lagi WA yang pertama kali Bapak Ibu mendaftar di kelas online. Seperti itu. Nah, berikut tata caranya. Ibu, untuk Tidak muncul suaranya Mbak Hanifah. Apakah tidak ada suaranya, Bapak? Tidak ada, Bu. Tidak ada Dengar kok. suaranya, Bu. Ada, oke. Sebentar, saya coba bukakan dengan yang lain. Oke, tidak ada suaranya, nggih. selamat datang di Oke, coba saya buka dengan yang lain, nggih, Bapak Ibu. selamat datang di Rumah Scopus, Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu yang ingin Untuk tadi, apakah sudah ada suaranya, Bapak Ibu? Sudah, lihat sudah. Tadi video kedengeran. tutorial atau tata cara untuk menaklukkan Scopus, Bapak Ibu bisa membuka browser terlebih dahulu, boleh Google Chrome, boleh Mozilla atau yang lain sebagainya. Lalu silakan Bapak Ibu membuka dengan URL rumahskopus.com. Lalu Bapak Ibu yang sudah memiliki akun bisa melakukan login terlebih dahulu di bagian check-in. Lalu silakan masukkan email yang sudah didaftarkan. Kita coba. Salah masukkan. Kita check-in. Lalu masukkan password. Lalu masukkan email. Email yang sudah didaftarkan. Mohon maaf Mbak Hanifah. Bapak Ibu, Untuk di sini ada 3. Silakan Bapak Ibu pilih. Ada akses online kelas, wadah diskusi, dan dapatkan info agenda komunitas Rumah Scopus.
Untuk Bapak Ibu yang ingin melihat video, Bapak Ibu bisa pilih akses kelas online, tinggal diklik bagian course. Lalu di sini akan ada beberapa video Bapak Ibu. Nanti silakan Bapak Ibu tonton hingga di akhir. Nanti ada beberapa ketentuan Bapak Ibu. Kita coba yang bagian opening, kita klik. Lalu di sini akan tampil videonya Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa ditonton sampai akhir. Nanti kalau sudah bisa lanjut ke video berikutnya. Seperti itu. Nah, untuk video berikutnya belum bisa karena Bapak Ibu belum menyelesaikan video yang pertama. Jadi untuk menonton video yang selanjutnya ini, Bapak Ibu harus menyelesaikan video yang sebelumnya terlebih dahulu sampai akhir. Seperti itu. Baru nanti Bapak Ibu bisa melanjutkan video yang berikutnya. Seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Semangat terus fokus, jangan pada menyerah, dan tetap semangat. Salam bisa. Oke, Bapak Ibu. Baik, mungkin ada pertanyaan dulu mengenai video tadi. Sudah aman, nggih? Saya Bu, Ya, Ibu Ade. ada Bu. Nggih. Ini kalau kita tekan Scopus Anugerah ini kan masih ada back, berarti kita harus nonton yang opening dulu ya. Betul, betul, betul. Jadi Gitu. Ibu selesaikan dulu yang Oh. opening, baru nanti bisa melanjutkan di video selanjutnya, gitu. Oh gitu gitu. Oke Bu, makasih. Sama-sama Ibu Ade. Apakah ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu yang lain? Saya Mbak, Ya, bagaimana Ibu Astri? ya, ya terkait dengan beberapa video ini, apakah di sini kan nanti ada tanggal 19, ada bulan Agustus ya, September kan, kalau nggak salah ya. Ya. Itu apakah nanti terbuka pada saat misalnya nih tanggal 19 nih, kemudian materinya ada di sini atau bagaimana? Oh enggak, itu nanti kalau selesai, semisal Bapak Ibu sudah selesai satu video dan ingin langsung lanjut ke video Oh, selanjutnya itu bisa, oh, gitu. sampai dengan habis ini boleh? Boleh, boleh, Nggak gitu. ada tanggal. Oke, Tidak ada Ibu. makasih Mbak. Sama-sama. Oke. Ada pertanyaan lagi? Oke, nanti mungkin Izin hari Bu, ini, ya, Bu. ya Ibu Reka, bagaimana? Bu, izin videonya bisa kita akses selamanya, Bu. Iya, untuk videonya bisa Bapak Ibu akses untuk selamanya. Asalkan Bapak Ibu Terima bisa kasih masuk banyak. ke rumahskopus.com, video tetap Iya, akan bisa Bapak Ibu akses. ya, terima kasih, Bu. Sama-sama. Bu, Baik, ini mungkin Bu, satu lagi Bu. iya, Kalau Bapak webinar Heru. ini nanti ada rekamannya nggak Bu? Untuk webinar malam hari ini nanti ada rekamannya, mungkin akan kami update besok, nggih Bapak. Oh, setiap webinar ada rekamannya ya? Insya Allah akan ada rekamannya. Oke, makasih Bu. Sama-sama. Untuk materi hari ini, Bapak Ibu, judul gitu nggih. Jadi nanti akan ada diberikan sedikit materi oleh Mas Hafid, lalu akan ada breakout room. Jadi untuk Bapak Ibu nanti yang ingin bertanya mengenai judulnya, harap bersabar dulu nggih. Nanti akan ada pembagian ruang antara saya dan juga Mas Hafid. Nanti akan kami informasikan lagi ke grup gitu nggih. Bapak Ibu masuk ke kelompok yang mana. Untuk kali ini Mas Hafid akan memberikan sedikit materi mengenai judul yang eye-catching menurut Scopus. Menurut kami, gitu nggih. Yang dapat disampaikan oleh Mas Hafid malam hari ini. Jika tidak ada pertanyaan, mungkin dapat kita mulai, Mas Hafid. Baik, Mbak Nifa, terima Oke, kasih. silahkan. Selamat malam, Bapak Ibu. Selamat malam. Oke. Apakah suara saya terdengar cukup jelas, Bapak Ibu? Clear, Pak. Jelas. Oke, baik, Bapak Ibu. Nah, sebelum kita mulai nih, Bapak Ibu, mungkin saya akan bertanya terlebih dahulu nih, Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu nih, judul yang bagaimana yang menarik untuk editor ataupun pembaca nih, Bapak Ibu? Boleh izin jawab? Oke, silahkan Iya. Bapak. Iya, itu ya kalau menurut saya kan ini ya, jadi judul yang bisa jelas kira-kira dari apa yang jadi masalah, apa yang kira-kira
segmen, bukan segmen ya, apa permasalahannya apa, dan kira-kira kalau misalkan jadi bisa bisa tahu juga misalkan kalau ada metode metode apa biasanya gitu. Oke. Baik, dari Bapak Ibu yang lain, menurut Bapak Ibu nih judulnya bagaimana? Izin Ya, Pak, judul yang bikin orang penasaran dan pengen pengen baca jurnal yang kita buat. ini baik Bapak Ibu. Nah, mungkin daripada Bapak Ibu apa ya penasaran seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kalau di rumah Scopus Bapak Ibu nanti ada formulanya sendiri nih Bapak Ibu. Bagaimana menentukan atau membuat judul yang menarik biar editor itu apa ya tertarik seperti itu Bapak Ibu. Oke. Nah, saya izin share screen terlebih dahulu Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Sudah, Pak. Oke, Sudah. Sudah, Pak, sudah. sudah terlihat. Nah, kita langsung saja ke bagian judul. Nah, nanti di sesi pertama ini, Bapak Ibu, kita akan menetapkan judul yang eye-catching, kemudian kita buat keywordnya yang sesuai. Nah, di sini, Bapak Ibu. Di rumah Scopus, Bapak Ibu, itu ada beberapa yang harus ada di judul. Metode, signifikan, dan objektif. Nah, mungkin Bapak Ibu menduga metode itu adalah metodologi penelitian Bapak Ibu. Itu bukan. Nah, saya akan jelaskan nih Bapak Ibu. Metode di sini itu adalah cara atau mungkin temuan dari Bapak Ibu. Nah, kemudian signifikan itu adalah dampaknya Bapak Ibu atau kontribusinya. Setelah itu objektif itu adalah variabel yang terkena metode atau terkena cara atau terkena variabel utamanya. Nah, contohnya di sini. Digital marketing to improve marketing performa of SMES. Dengan cara digital marketing, kemudian kita munculkan signifikannya, Bapak Ibu, dampaknya, yaitu adalah untuk meningkatkan. Nah, meningkatkan apa? Marketing performa. Nah, itu ada variabel yang terkena oleh dampaknya nih, Bapak Ibu. Jadi, eh, kalau kata Pak Joni, Bapak Ibu, judul yang baik itu adalah yang eye-catching. Harus nyulek moto kalau bahasa Jawa. Orang jalan itu nengok. Nah, kita harus munculkan nih Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu yang perlu dipahami, kita bukan melaporkan hasil riset, tetapi menjual yang kebetulan dari hasil riset nih Bapak Ibu. Nah, jadi dengan cara digital marketing, signifikan atau mungkin dampak kontribusinya kita munculkan nih Bapak Ibu. Untuk meningkatkan apa? Marketing performa. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk signifikan kita bisa lihat dari tujuan masalahnya atau mungkin dari kesimpulannya nih Bapak Ibu. Contoh lain, undang-undang perampasan aset dapat meminimalisir atau mengurangi. Nah, signifikannya adalah mengurangi atau meminimalisir tindakan korupsi di Indonesia. Nah, jadi signifikannya itu adalah bisa meningkatkan, mengurangi, meminimalisir, optimalisasi kata kerja Bapak Ibu. Oke. Dan apa perlu diketahui juga nih Bapak Ibu, kenapa kita harus memunculkan signifikansinya? Nah, biar editor itu melihat sudah paham dari maksud paper Bapak Ibu. Jadi orang lain yang bukan dari akademisi atau mungkin bukan dari bidangnya, baca judulnya itu sudah paham maksud dari paper Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat di sini kan langsung ya Bapak Ibu dapat diketahui dengan aja dengan adanya digital marketing itu dapat meningkatkan marketing performa. Tetapi kalau kita buat judul pelaporan riset nih Bapak Ibu, hubungan antara digital marketing dan
marketing performa. Wah, itu kan pembaca juga, wah ini iya benar ada hubungannya. Tapi kan hubungannya apa itu belum terlihat jelas, Bapak Ibu. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan dulu, Bapak Ibu. Bagaimana, Bapak Ibu? Apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Iya, ada kayak contoh-contoh yang lainnya nggak? Misalkan apa kan tadi ini ya, Oke. jadi pertama tadi signifikansi misalkan. Kalau saya Iya, misalkan saya eh, paper saya misalkan untuk proteksi terhadap tujuannya itu misalkan mencegah kebocoran gas atau kebocoran itu, tapi itu kan oke. terlalu panjang. Nah Iya. itu bagaimana itu kalau misalkan dengan signifikasinya itu benar pengennya lebih ke apakah disimplify dengan kan itu harusnya ada batasan juga beberapa kata dalam judul juga kan ya. Baik, Bapak Ibu, benar sekali. Untuk judul memang ada batasannya, tergantung dari jurnal tujuannya, Bapak Ibu. Ada yang membatasi maksimal 20, ada yang 16, ada juga yang tidak membatasi. Nah, nanti untuk judulnya Bapak, kita akan ulas. Nah, nanti setelah ini kita akan break out room, biar nanti dari Bapak Ibu sendiri yang bisa share screen. Nah, seperti itu, Bapak Ibu. Mungkin dari metode signifikan dan objektifnya ada yang ditanyakan terlebih dahulu, Bapak Ibu, sebelum kita nanti ke breakout room. Mau nanya, Mas, Iya, gimana Ibu? kalau untuk yang signifikan itu apa? Apakah itu merupakan eh, apa ya, karta kerja gitu atau seperti apa ya? Oke, baik Ibu. Biasanya berupa kata kerja, Ibu. Meningkatkan, Rata rata-rata itu kata kerja ya iya, untuk benar yang sekali. signifikannya gitu Iya, ya. Oke. benar sekali. Kalau Oke. yang objektif itu lebih kepada eh, apa yang diharapkan daripada artikel yang kita tulis begitu ya. Oke, kalau objektif itu variabel yang terkena dampak, Ibu. Variabel yang Eh, terkena oleh metodenya atau variabel yang caranya. terkena oleh Iya. metodenya. Hmm. Nah, contoh lain nih, Bapak Ibu, seperti tadi, undang-undang perampasan aset dapat menurunkan perilaku korupsi. Nah, kita bisa dilihat metodenya adalah undang-undang perampasan asetnya. Signifikannya itu untuk mengurangi. Objektifnya itu variabelnya, yaitu tindakan korupsinya. Nah, itu Bapak Ibu. Atau apa yang diteliti. Bisa juga seperti itu. Hmm. Atau mungkin juga bisa Bapak Ibu dengan metode A dapat mengoptimalisasi untuk pembukuan di desa Sukamakmur. Nah, itu kan juga bisa Bapak Ibu. Hmm. Oke. Izin Pak, Silakan Ibu, bagaimana? iya jadi boleh dikatakan kalau metode itu berupa perlakuan ya, kemudian Iya, meningkatkan objektif itu adalah objek yang dipengaruhi, artinya mempengaruhi A, signifikannya itu apa, meningkatkan mempengaruhinya si B, begitu ya. iya, benar sekali. Benar sekali. Oke. Aman semua Bapak Ibu? Sedikit Pak mau nanyakan ini digital marketing to improve marketing performance of SMS ini kan adalah sebuah judul Iya. ya kan? Bu. Apakah boleh dalam sebuah judul itu pengulangan kata? Ini ada 2 pengulangan kata marketing saya lihat. Oke, Terima baik. kasih Pak. Oke, baik. Nah, kita lihat konteksnya terlebih dahulu nih, Bapak Ibu. Dulu pernah ada uh, tentang bidangnya matematika. Untuk melihat di dalam ruangan apakah terdapat volume ruangan. Nah, jadi kita tidak bisa memisahkan antara ruangan itu, Ibu. Kalau kita hilangkan satu, katanya maknanya sudah berubah. Jadi kita lihat konteksnya terlebih dahulu. Kalau misal di sini kita rubah nih Bapak Ibu, digital marketing to improve performa. Nah, performa apa? Nah, itu kan sudah berbeda konteks Bapak Ibu. Kalau marketingnya kita hilangkan salah satu.
Apakah sudah dapat diterima, Ibu? Ya. Oke, sudah Pak, sudah. Baik. Nah, Kalau nah yang keduanya ini marketing performa itu lebih kepada performa dari eh, apa dari pemasarannya ya, bukan merupakan ininya gitu ya. iya Bapak Ibu. Jadi Lebih kepada mungkin ya performanya iya, gitu ya yang kita benar identifikasi. sekali. Nah, kalau kita hilangkan marketingnya kan performa apa? Kan seperti itu Bapak Ibu. Jadi konteksnya sudah apa ya? Melebar. Nah, nantinya Bapak Ibu, dari judul ini kita bisa breakdown menjadi keyword. Nah, kita lanjut ke bagian keywordnya nih Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa memecah dari judul. Oke. Dan nanti Bapak Ibu, fungsi keyword sendiri itu ada dua. Yang pertama, memudahkan pembuatan paper dari Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, itu ketika paper dari Bapak Ibu sudah publish, mudah dicari orang lain. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi ada dua fungsi. Yang pertama untuk menyusun artikel, memudahkan Bapak Ibu. Yang kedua, memudahkan orang lain untuk mencari paper dari Bapak Ibu. Nah, contohnya di sini Bapak Ibu. Digital marketing to improve marketing performa of SMES. Kita bisa ambil dulu nih Bapak Ibu, digital marketing. Kemudian marketing performanya. Nah, kemudian SMES. Kita juga bisa menambahkan keyword yang lain Bapak Ibu, yang populer. Misalnya mobil marketing. Kan kita juga bisa menambahkan nih Bapak Ibu. Kita bisa menambahkan yang misalnya menggunakan sosial media. Nah, kita juga bisa nih Bapak Ibu menambahkan sosial media. Jadi keyword itu Bapak Ibu bisa mengambil dari hasil atau mungkin dari metode. Nah, itu juga bisa Bapak Ibu. Jadi kita Mas, ambil maaf dulu Mas, dari judul. Iya, Mas, bagaimana Bapak? Silahkan. bisa nggak layarnya tuh penuh gitu? Kalau ini saya apa namanya kayak ini tertutup. Oke, Nah, nah, biar biar kelihatan satu halaman gitu. Mohon maaf Mas baik. ya. Oke, terima kasih Bapak. Oke, jadi nanti silakan Bapak Ibu breakdown keywordnya menjadi eh, breakdown judulnya menjadi keyword. Silakan nanti ditambahkan dari yang sering muncul nih Bapak Ibu. Jadi kalau semisal Bapak Ibu baru menemukan tiga, itu tidak masalah. Nanti keyword yang lain itu bisa muncul ketika Bapak Ibu dalam pembuatan artikelnya. Contohnya nih Bapak Ibu, wah ternyata di bagian introduction saya sering membahas tentang ini. Nah itu juga bisa dimasukkan ke dalam keywordnya atau mungkin dari hasil atau metode dari Bapak Ibu nantinya. Mungkin ada yang ditanyakan mengenai keyword Bapak Ibu atau mungkin Izin kita Bapak, langsung, oke baik Bapak Ibu sebelum kita breakout ya, room. ya mau izin, ini kan kita membahas tentang keyword. Nah, keyword ini ada baiknya 4 sampai 6 kata ya. Iya, Nah, sebelum kita melangkah ke keyword, pastikan kita melihat dulu judulnya. Nah, untuk penentuan judul pada saat membuat artikel itu maksimalnya berapa kata ya, Pak? oke baik Ibu. Emang untuk judul kita tidak bisa langsung apa ya Bapak Ibu membatasi karena nanti tergantung dari jurnal tujuannya masing-masing Bapak Ibu. Ada yang maksimal 16, ada yang maksimal 20. Jadi nanti kita lihat dulu kalau paper Bapak Ibu terlalu apa variabelnya banyak atau mungkin terlalu kompleks itu kan nanti judulnya biasanya juga panjang. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi nanti kita mengetahui ketika sudah mendapatkan jurnal tujuannya, Ibu. Apakah sudah Baik, terjawab, Ibu? makasih. Oke, Baik, makasih, baik. Pak. Nah, mungkin biar tidak terlalu malam, Bapak Ibu, kita langsung breakout room saja bagaimana? Jadi nanti ada daftarnya, Bapak Ibu, masuk ke kelasnya Mbak Hanifah atau mungkin ke backroom saya. Nah, silakan nanti Bapak Ibu pilih yang mana.
nanti akan di share screen begitu. Yang bedain gimana, Mas? Kalau Mas Hanifah sama yang Oke. bedanya gimana break-breaknya tadi? Oke, baik Bapak. Sama saja nanti untuk biar tidak terlalu malam Bapak. Jadi kalau kita satu ruangan seperti ini kan membahas judul satu persatu mungkin bisa sampai jam 11 malam atau mungkin bahkan jam 12 malam Bapak Ibu. Jadi kita bagi menjadi 2 kelas. Nanti biar apa ya? Lebih optimal dan waktunya juga tidak terlalu malam Bapak Ibu. Oke, mungkin bisa ditampilkan. Boleh, Pak. Ya, biar lebih fokus ya, Mas ya.